siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan siapa yang mau baca surah Az-Zalzalah ini? Pak Aris ya? Okay. Fatima, I'm going to read Quran. Just quiet, okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Subhanallahul azim, barakallahu fiik. Terjemahnya ada yang mau membaca? Siapa? Tahu mahasiswa ini mana dia? Coba Susita Sari. Lagi dengar nggak? Yang lain ada yang mau? Silakan. Terjemah. Ya, saya baca ya, Ustaz. Ya, silakan Pak Eko. Az-Zilzal. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, benar Allah yang Maha Tinggi. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita membaca tafsirnya, saya ingin ada beberapa mahasiswa ini yang baru selesai ujian skripsi. Saya ucapkan selamat ya pada mahasiswa yang baru selesai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan sukses selalu di masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Suratul Zalzalati madaniyatun. Nah, surah Az-Zilzal ini atau Zalzalah ini, Bapak Ibu semua, itu madaniyah, ya, madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Jadi walaupun pendek, tapi ternyata dia surah madaniyah. Wahia fi uslubiha tushabbihus suwaral makiyata. Ya. Surah ini, surah Az-Zalzalah ini, fi uslubiha dalam struktur bahasanya, ya, tusabbihu as-suwaral makiyah, menyerupai surah-surah makiyah.
Jadi dia pendek, kemudian cerita yang ada di dalamnya juga itu mirip dengan ciri khas surah-surah Makkiyah, tapi ternyata tidak ya. Lima fiha min ahwalin wa syada'idi yaumil qiyamah ya. Karena di dalamnya bercerita tentang ahwal, tentang huru-hara, wa syada'id, dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan yaumil qiyamah, tentang hari kiamat ya. Wahia huna tatahaddatsu anil zilzali al-anifi alladhi yakunu baina yaday sa'ah. Dia bercerita tentang zilzal al-anif. Zilzal itu apa? Goncangan, gempa yang dahsyat ya, yang terjadi sebagai awal dari hari kiamat ya. Nah, saya baca hanya sampai di sini karena informasi di bawahnya akan berulang dalam tafsirnya. Tafsir, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau diterjemahkan literally, ketika atau apabila zulzil, zalzala yuzalzilu, kalau apa namanya fi'il madhi majhulnya jadi zulzila. Zulzilat, kenapa pakai tak di sini? Karena al-ardu ini dihukumi dengan hukum muannas, perempuan ya. Makanya pakai tak di sini. Zulzilatil ardu. Kenapa al-ardu ini dianggap perempuan? Karena dia disebut dengan ummu, ibu pertiwi kan. Nah, itu. Jadi maknawiyahnya itu adalah muannas. Muannas. Walaupun lafaznya tanda muannasnya enggak ada. Kalau muannas itu biasanya kan perempuan itu pakai tak marbutah itu kan biasanya. Tapi al-ardu ini tidak. Tapi maknanya adalah perempuan gitu ya. Makanya dipakai zulzilat, bukan zulzila, tapi zulzilat. Dan ketika bumi itu bergoncang, digoncangkan ya, zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat. Ini maf'ul, kalau nggak salah maf'ul mutlak ya, zulzilatil ardu zilzalaha. Ai idza harakatil ardu tahrikan anifan ya. Kalau maknanya ini, kalau bumi itu bergoncang dengan goncangan yang dahsyat ya, yang dahsyat. Wattarabat ittiraban syadidan. Wattarabat ittiraban syadidan. Dari kata daraba, memukul ya. Ittirab itu apa namanya, menghantam ya, dan menghantam dengan hantaman yang kuat ya. Wahtazzat bima 'alaiha ihtizazan. Biman 'alaiha wahtazzat biman 'alaiha ihtizazan, dan menggetarkan, menggoyangkan semua apa yang ada di atasnya ya, dengan satu goncangan yaqta'ul quluba, yang akan menghancurkan hati-hati itu. Hati-hati manusia, hati semua orang gitu, itu hancur. Yaqta' itu kan putus ya. Saking dahsyatnya goncangan tersebut. Wa yufzi'ul albaba, dan menggetarkan main itu pikiran ya. Albab dari kata lubun, otak itu ya. Jadi menggoncangkan pikiran orang gitu ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala ketika Allah menggambarkan tentang dahsyatnya zilzal ini, dahsyatnya goncangan hari kiamat ya. Jadi harus dibedakan goncangan yang gempa yang sekarang terjadi itu tidak sebanding dengan goncangan yang terjadi menjelang atau awal-awal hari kiamat itu ya. Tapi goncangan-goncangan yang ada sekarang itu katanya juga pertanda bahwa sudah kiamat itu sudah dekat gitu.
Ittaqu rabbakum. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj kalau nggak salah ini. Ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Takutlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya zalzalatas sa'ati, goncangan hari kiamat itu syai'un 'azim. Sesuatu yang sangat dahsyat, sangat besar, ya. Syai'un 'azim. Ayat sambungannya itu bagaimana Allah menggambarkan dahsyatnya hari kiamat itu, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Itu pada saat itu ketika terjadi goncangan hari kiamat itu, gempa hari kiamat itu, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu yang menyusui itu akan melepaskan bayi-bayi susuannya itu, ya. Nah, pada itu gambaran saking dahsyatnya hari kiamat itu, karena dalam kondisi yang biasa atau peristiwa-peristiwa kemalangan yang sering terjadi itu malah kita temukan ibu-ibu malah tidak melepaskan anaknya gitu loh. Nggak pernah sering kita temukan dalam berita bahwa ibu-ibu memeluk anaknya, dia nggak mau lepas melindungi gitu. Kadang ibunya yang meninggal karena reruntuhan gempa itu, anaknya malah selamat. Kan sering kita dengar itu kan. Nah, itu artinya goncangan hari kiamat yang sampai membuat para ibu itu melepaskan anak-anak susuannya itu dahsyat sekali, berarti jauh lebih dahsyat dari apa yang sering terjadi di masa-masa kita sekarang, ya. Jadi tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil pada saat itu akan brojol katanya kan. Akan melahirkan itu terpaksa. Wa taranna sasukara. Kemudian kau akan lihat manusia dalam keadaan mabuk, wa ma hum bisukara. Walaupun mereka sebetulnya nggak mabuk. Jadi kayak orang sempoyongan, lari kemana-mana gitu kan. Kayak orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka sebetulnya tidak mabuk. Ya, ini kayak tafsir surat Al-Hajj, bukan Al-Zalzilah. Iya, jadi saya ingin nyambung dari sambungan syai'un 'azim itu, Pak. Iya, okay. Jadi wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid, ya. Ya, akan tetapi azab Allah itu yang luar biasa dahsyatnya. Jadi orang bisa makanya hal-hal yang gharib, hal-hal yang ajib itu yang tidak terjadi pada keadaan normal, walaupun pada saat mungkin disebut dengan azab Allah turun gitu ya, ke natural disaster itu ada, tapi mungkin tidak sedahsyat seperti yang hari kiamat tadi itu. Yang digambarkan di surah dalam ayat dalam surah Al-Hajj ini. Qala al-mufassirun, para mufassir itu mengatakan innama adhafa az-zalzalata ilaiha. Kenapa Allah menisbahkan gempa itu ke bumi, kan zulzilatil ardu kan, ilaiha kepada bumi, zilzalaha, itu sebetulnya tahwilan ka'annahu yaqul, itu untuk memberikan rasa takut, ya, mengingatkan, menakut-nakuti. Tapi menakut-nakuti itu bukan kayak kita menakut-nakuti. Kayak kita nakut-nakuti kita nggak benar. Tapi nakut-nakuti Allah memang benar terjadi nantinya gitu kan. Dan kemampuan Allah kekuasaan Allah untuk menunjukkan apa yang materi yang dipakai untuk nakut-nakutin itu benar terjadi gitu. Kanahu yaqul, seakan-akan Allah mengatakan az-zalzalatul lati taliqu biha ala 'idhami jirmiha, ya. Menggambarkan gempa yang terjadi, goncangan yang terjadi itu yang memang layak dinisbahkan kepada besarnya bumi itu.
Jadi zilzal yang digambarkan itu zilzal yang memang sangat dahsyat. Karena bumi sendiri sudah besar. Kemudian kalau misalnya kita mengaitkan zilzal itu dengan bumi yang besar, berarti zilzalnya itu luar biasa kan? Luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya. Kalau kita mengangkat bola kemudian goyang-goyangkan bola itu, goyangannya nggak terlalu besar karena sesuai dengan ukuran ukuran fisiknya bola itu aja. Tapi ketika Allah menggoncangkan bumi, maka goncangannya itu dahsyat. Karena bumi itu besar, bagaimana mungkin bisa digoncang sedemikian rupa, kecuali hanya dengan kekuatan yang menggoncangkan itu, kekuatan goncangannya. Ya. Jadi itu kenapa dinisbahkan kepada al-ard itu. Wadzalika 'inda qiyamis sa'ati. Dan itu terjadi ketika hari kiamat terjadi. Tatazalzalu wa tataharraku tahrikan mutatabi'an. Ya, bumi itu kemudian bergoncang, bergerak, tahrikan dengan gerakan mutatabi'an yang berterus-terusan, continue. Jadi nggak berhenti. Terus saja. Di kita kan gempa yang terjadi itu kan cuma sebentar ya. Yang sering itu pun sudah luar biasa kan. Luar biasa. Ada gempa susulan kecil-kecil. Biasanya kalau ada gempa besar, kemudian ada gempa susulan yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau ini berketerusan, ya, berketerusan gempanya itu. Sampai bumi itu hancur. Sampai orang-orang yang di atasnya itu pada mati semua, ya. Watattaribu biman 'alaiha, dan menghantam semua orang yang ada di atasnya, di atas bumi itu. Wala taskunu hatta tulqi ma 'ala dhahriha min jabalin wa syajarin wa bina'in wa qila'in. Dan tidak akan tenang, ya, bumi tadi itu tidak akan tenang, bumi tidak akan berhenti, bumi tadi bergoncang sampai apa yang ada di atasnya itu tulqi ala hatta tulqi ma ala dhahriha, sampai di atasnya itu baik itu gunung, kemudian pepohonan, bangunan, kila ini benteng yang kokoh-kokoh itu, sampai semuanya itu hancur, ya. Sampai semua itu hancur baru dia berhenti, ya, baru dia berhenti. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu setelah bergoncang dia akan, bukan setelah bergoncang, pada saat dia bergoncang itu dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dari beban-beban yang berat semua itu. Ya. Ai wa akhrajatil ardu, dan bumi itu mengeluarkan ma fi batniha, apa-apa yang ada di dalam perutnya, minal kunuzi wal mauta, dari segala macam perbendaharaan, harta benda yang ada di dalamnya itu, kunuz itu kan, simpanan-simpanan barang-barang yang tersimpan di bumi itu keluar, wal mauta, dan juga mayat-mayat yang sudah mati itu keluar. Ya. Berarti Pak Prof, yang ukhrijat al-ardu athqalaha, Wa akhrajatil ardu. Ya, athqalaha di tafsirnya apa? Enggak dikasih jelasan yang beban-beban yang berat, athqalaha. Ini al-kunuz. Oh, Al-kunuz wal mauta. Jadi semua barang yang ada di bumi itu, barang macam-macamnya, tambang segala macam, wal mauta, dan mayat-mayat orang-orang yang sudah mati itu keluar. Oh, okay. Berarti soalnya di surat Ar-Rahman bilang ya ayuhas saqalan. Kan, ya, as-saqalan itu kan dua makhluk, jin sama manusia yang ya, menanggung beban yang berat. Sepertinya saya pikir bumi benci sama jin sama manusia, dikeluarkan itu karena jadi asqal di sini kan dia jamak, tidak hanya menunjukkan pada dua, walaupun sebagian mufassir itu mengatakan asqal itu al-mauta, ya.
manusia-manusia yang sudah terkubur itu bangkit lagi, itu kan, itu dikeluarkan lagi, ya. Qala Ibnu Abbas berkata, akhrajat mautaha. Nah, bumi mengeluarkan orang-orang yang sudah mati. Wa qala Munzir bin Sa'id itu berkata, akhrajat kunuzaha wa mautaha. Bumi mengeluarkan barang-barang atau materi-materi yang ada di dalamnya, wa mautaha, dan juga mayat-mayat atau orang-orang yang sudah mati, ya. Jadi kunuz dan mautaha itu yang disebut dengan asqal itu. Wafil hadis, dan di dalam hadis itu diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tulqil ardu afladaka bidiha. Bumi itu mengeluarkan isi kabid itu liver, ya. Isi isi perutnya, isi hatinya itu amsalal ustuwanati minadz-dzahabi wal fiddah, semisal tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak, ya. Fayaji'ul qatil. Jadi bumi itu kan kadang-kadang menampakkan ini harta bendanya itu loh, kayak tambang emas dan sebagainya itu kan. Dia nampak kepada manusia, pada kita. Kemudian kata Nabi, fayaji'ul qatil, maka orang pembunuh datang, wa yaqulu fi hadza qataltu. Maka dia berkata, karena inilah saya membunuh, katanya. Artinya karena harta yang ada dikandung oleh bumi itu. Wa yaji'ul qati', dan berkata juga orang yang memutus silaturahim, fa yaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Karena harta benda bumi inilah saya bisa memutuskan tali silaturahim. Wa yaji'us sariqu, dan pencuri pun datang, lalu fa yaqulu fi hadza, kemudian dia mengata fi hadza qata'tu quti'tu yadayya. Ya, karena inilah tanganku dipotong, katanya, karena harta yang ada di perut bumi itu. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kemudian mereka meninggalkan harta benda itu semua dan tidak mengambil sedikit pun daripadanya. Jadi menggambarkan bahwa dalam bumi itu banyak sekali harta benda yang membuat manusia itu kemudian saling berbunuh-bunuhan, ya, saling memutus silaturahim hanya karena harta benda yang ada di bumi itu. Tapi sesungguhnya manusia itu nggak pernah mengambilnya, dia tinggalkan dan dia tak mengambil sedikit pun, ya. Tapi keserakahannya itu tadi yang membuat dia bisa mencuri, bisa melakukan kejahatan, walaupun sesungguhnya dia tidak menikmati sama sekali. Nggak menikmati, nggak dibawa ke alam kubur kan, itu. Dan juga tidak menolong, harta bendanya tidak pernah menolong kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali harta benda yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-insanu ma laha, dan pada saat itu manusia pun berkata, wa qala al-insan, manusia bertanya, malil ardi zalzalat hadhihi zalzalatal azimah. Kenapa bumi ini sekarang bergoncang dengan goncangan yang dahsyat seperti ini? Wala fidat ma fi batniha, dan mengeluarkan semua apa yang ada dalam perutnya. Yaqulu dzalika dahsyatan wa ta'ajjuban min tilkal halatil fadhi'ati, ya. Dia mengatakan, manusia mengatakan seperti itu pada saat terjadinya gempa, terjadinya kiamat itu, dahsyatan wa ta'ajjuban, karena melihat dahsyatnya, ya. Dahsyat itu bahasa Arab, ya. Dahsyat wa ta'ajjuban, dan kaget, shock gitu, ya. Shock min tilkal halatil fadhi'ah, dari peristiwa yang mengerikan tersebut, ya.
Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha. Bumi tadi itu menceritakan tentang kabarnya. Ya. Nah, kabar-kabarnya. Ai fi dzalikal yaum, pada hari tersebut, al-asib, yang kritikal, yang mengerikan seperti itu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tatahaddatsul ardu, bumi itu bercerita, wa tukhbiru, dan mengkabarkan, bima umila alaiha, dengan apa-apa yang orang beramal di atasnya, orang berbuat di atasnya, min khairin au syarrin, dari kebaikan dan keburukan. Jadi bumi bercerita pada saat itu tentang perilaku-perilaku orang yang ada di atasnya, yang menikmati keindahan bumi, yang menikmati tinggal di bumi, min khairin au syarrin, baik itu kebajikan maupun keburukan, itu diceritakan semua oleh bumi. Wa tashhadu ala kulli insanin, dan dia bersaksi atas perbuatan manusia semuanya, bima sana'a ala zahriha, ya, apa yang dilakukan oleh semua orang di atasnya, di atas bumi itu. Itu bedanya apa tuh, Prof? Itu kok sona, amal, yaf'al, itu beda Sama artinya apa? sebetulnya. Sama Ya. sebetulnya. Cuman kan bahasa Arab itu, Pak, kalau kita belajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu kan straightforward to the point gitu ya, nggak mengulang-ulang. Tapi kalau bahasa Arab itu memang ciri khasnya itu adalah berbunga-bunga. Jadi dia kadang-kadang sifat itu dituliskan dengan tiga kata sifat, tapi maknanya sebetulnya sama, mutaradif dia. Maknanya itu sinonim sebetulnya. Tapi dituliskan begitu, sama seperti ini kan. Nah kalau ini kan bumi itu menceritakan, kemudian dia bersaksi, ya, bersaksi melawan manusia terhadap apa yang dia lakukan. Ya, umila ini sama sebetulnya, sana'a. Ya. Okay. Mungkin kalau menarik, kalau ditarik akar katanya, etimologisnya, mungkin kita bisa appreciate more mungkin. Allah. Ya, kalau sana'a ini kan kalau apa namanya, kayak pabrik itu disebut dengan masna', Pak. Nah, itu masna' itu pabrik. Jadi kayak massive production gitu loh. Kalau ma'mal itu laboratorium. Jadi memang perbedaannya ada. Akan tetapi dalam konteks yang ini tidak begitu signifikan gitu loh. Nah, kecuali kalau kita bicara pada hal-hal yang lain, yang dalam konteks lain lagi, itu mungkin bisa dibedakan. Tapi kalau ini kayak umila misalnya, dari kata amila ya'malu gitu kan, itu berbuat, melakukan sesuatu. Ya. Yaf'al juga itu juga melakukan sesuatu, ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak dimintai dengan apa yang dia lakukan, dimintai pertanggungjawaban, tidak ditanya dengan terhadap apa yang dia lakukan, tapi manusia itulah yang ditanya. Pakai kata yaf'alu. Ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ayat ini ya. Ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Faqala, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Kamu paham enggak apa yang disebut dengan akhbaruha ini? Kabar-kabar, berita-berita yang diceritakan oleh bumi, ya. Qalu, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, berkata Nabi, inna akhbaraha, sesungguhnya kabarnya, ya, berita-beritanya itu adalah antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha. Bahwa bumi itu akan bersaksi, ya, terhadap setiap hamba, abdin laki-laki, amatin itu perempuan, ya, jadi hamba laki-laki, hamba perempuan, hamba sahaya. Bima amila, gimana?
kok enggak the same word gitu, abdin, abadat, abdan, tan. Ya, Kalau hamba ini laki-laki. masna, oh, okay, Hamba okay. laki-laki. Kalau yang abdin nggak ada muannasnya abdatun tuh nggak ada. Oh, oke. Ya, makanya dalam Al-Quran itu kan bercerita tentang wala abdun mu'minun khairun min, saya lupa itu tentang nikah dengan seorang, khairun min musyrikin walau a'jabakum itu kan. Sesungguhnya seorang hamba sahaya yang beriman itu jauh lebih baik daripada orang musyrik yang walaupun dia mengagumkan kamu. Ya, mengagumkan gitu ya. Nah, itu laki-laki. Ya. Tapi yang perempuan wala amatun mu'minatun khairun min surat Al-Baqarah itu ya. Ya. Dan sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman itu jauh lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun cantik gitu ya, walau a'jabatkum gitu kan. Jadi muannas daripada hamba sahaya laki-laki itu adalah amatun, amah. Nah, ini menarik Pak, menarik nih masalah amah, penyebutan amah. Di Brunei, di Malaysia, orang menyebut pembantu rumah tangga itu amah. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Karena amah itu adalah sebutan untuk budak perempuan. Kalau pembantu rumah tangga itu orang merdeka. Sampai sekarang tuh masih itu. Jadi para amah dari Filipina katanya kan. Itu. Para mestinya amah. Itu ya, mestinya khadimah ya. Maksudnya khadimah. Ya kalau pembantu itu kan ya kayak sekedar khadimah gitu kan. Sekedar pembantu kan. Sekedar profesional sirvan gitu ya. Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Malaysia nih. Saya nak komen sedikit tentang perkataan amah tu. Yeah. It's actually a Chinese word. Really? Yes, amah. The No. Chinese use that word and it's being picked up by the Malays. But in Brunei, they use amah as well. Yeah, because dia orang pun guna Malay language. I don't know, maybe Arabic tapi ada Singaporean kita because of the Chinese influence. Amah. A-M-A-H. Yeah. Yeah, that's the Chinese. They call their helpers amah. Is yeah, it maybe the actual word from Chinese? Yeah, the Chinese lah. Tapi saya tak tahu. I just heard from you today about the Arabic word of amah. Bisa dicari akar katanya. Kalau saya curiganya ini, karena amah itu hanya perempuan, ditujukan kepada perempuan kan? Betul. Because dulu kan amah kan all ladies. Ya, kita tidak menyebut amah itu pada laki-laki. Betul. Kalau di Malaysia, Ustaz, ada pembantu laki-laki nggak di Malaysia, di Brunei, di Singapura itu? Adalah. Dipanggilnya apa? Kebun segala macam gitu kan. Panggilnya apa? Bukan amah? Bukan amah. Oh, oke. Berarti. Makanya saya agak curiga diambil dari sini. Kalau amah itu di Singapura, Malaysia, it is meant for pembantu rumah aja. Ya. Karena gini, budaya, kenapa kemudian TKW di orang Indonesia di Arab misalnya gitu ya, itu kemudian banyak yang diperlakukan tidak senonoh karena menurut cerita kawan-kawan itu orang sana itu masih menganggap ada perbudakan gitu loh. Jadi ada slavery seperti itu. Jadi kayak mereka misalnya ada sebahagian yang ya sexual abuse terhadap perempuan gitu kan. Jadi ya karena persepsinya mereka sudah bayar ke agen, itu kayak beli gitu loh. It's like they buy the slave gitu. Jadi, mengeluarkan banyak dana gitu kan. Nah, jadi persepsi seperti itu masih ada. Nah, saya nggak tahu akar kata amah tapi saya curiganya itu Bu Aini, bahwa amah, para amah dan sebagainya itu diambil dari bahasa Arab ini. Jadi amatun. Mungkin. Ya.
Coba dicek nanti bahasa Chinese-nya apa betul amah itu untuk ini pembantu perempuan gitu ya. Boleh, insyaAllah. Ya, Interesting. jadi saya curiganya di situ bahwa ini kan tradisi Muslim, tradisi Islam yang ada kata amah itu pembantu budak perempuan, bukan awalnya budak perempuan ya, pembantu perempuan. Jadi, nah itu beda sekali dengan pembantu. Kalau pembantu itu kan kita masih merdeka karena hukum fikih amah ini dengan pembantu perempuan yang ada di kita itu beda sekali karena di kita itu orang merdeka, dengan budak itu hukumnya beda. Ya. Kalau kita punya budak perempuan maka kita boleh menggaulinya seperti istri gitu ya, tanpa harus ada akad pernikahan itu. Auma malakat aimanukum itu. Jadi mungkin ini prediksi saya aja. Bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi mungkin nanti dilihat lagi ya. Nah, jadi Prof, ini ya. The meaning of ama is a girl or woman employed by a family to clean, look after children, and perform other domestic tasks. Itu yang Chinese. Yes, but they also means ama in Chinese, grandmother. Oke. Yeah. Berarti saya salah mungkin itu. Jadi bukan dari bahasa Arab ini ya pengambilannya. Yang tadi Prof cakap itu amatun. Iya, amatun. Amatun itu Arabic kan? Arabic ya, wala amatun. Jadi amah di bahasanya amah. Ya. So the meaning of amatun is specifically untuk apa? Untuk orang kan? Untuk female slave. Female slave. But I doubt it means the same as ama that the Chinese use. Oke. Pasti kalau Chinese beda lah dengan bahasa Arab kan. Cuman beda. The white use in Malay, like in Brunei itu kan itu yang mungkin apakah itu diambil derived from Chinese word atau Arabic word? Itu pertanyaannya. Kalau dia derived from Arabic word, itu berarti memang mengambil dari pemaknaan awal yaitu budak perempuan, female slave gitu. Tapi kalau dia dari Chinese, memang derivasinya derived from Chinese word, itu berarti memang meaningnya hanya sebagai servant di ini ya, di a servant, di rumah tangga gitu kan. Nah, yang saya curiganya karena Malay itu adalah dipengaruhi oleh Islam gitu kan, amah yang dimaksud itu diambil dari kata female slave ini. Yeah, it's also interesting, you know what? Because dalam bahasa Melayu, ama itu means also housekeeper. But it is also derived from the word abdi. Yeah, that's mean it's slave. Yeah, abdi. Yeah. Karena abdun itu adalah kayak di Indonesia misalnya abdi dalam itu pembantu. Yang di rumah gitu ya, membantu di rumah di keraton biasanya disebut abdi. Abdi itu. Jadi tapi makna awalnya kalau dalam Al-Qur'an yang disebut dengan abdun hubungannya dengan sesama manusia, maka abdun itu adalah budak, slave dia. Kalau hubungannya dengan Allah itu adalah ya hamba seperti kita. Gitu. I think it's a cross culture lah. Ya, itu from menarik Arabic, karena bahasa Malay itu kan diambil dari mana-mana aja gitu kan. Ada dari Jawa, ada dari Chinese, ada dari Arab. Gitu. Nah itu. Interesting. Ya. Satu perkataan boleh kita discuss so much. Ya, ayo mungkin Bu ini perlu melacak itu awalnya dari mana sih gitu. Kalau misalnya dari amah ini berarti kan mengambilnya dari bahasa Arab yang makna awalnya adalah female slave itu. Ya, makna awal. Because Malay kan kalau kita orang Melayu kan memang mesti relate to Arabic. Ya, benar, Ya. Menarik ini. Oke.
Nah, yang saya khawatir itu ketika di sebuah budaya kemudian menggunakan kata-kata yang mempunyai makna tertentu, maka persepsi awalnya itu memang ke situ gitu loh. Memang punya pemaknaan bahwa dia itu female slave misalnya. Padahal kan tidak. Itu yang mungkin banyak terjadi, bisa menjelaskan kenapa TKW di Arab sana itu banyak yang diperlakukan tidak manusiawi itu. Oke, lanjut ya. Menarik ini. Ala kulli abdin au amatin. Jangan dibaca ummah ya ini. Ummah lain lagi. Au ala kulli abdin au amatin bima amila ala dhahriha. Ya. Menjelaskan, menceritakan, bersaksi ya, atas manusia tentang apa yang dia lakukan. Taqulu. Maka bumi itu berkata, amalu yaumin. Amila yauma kada wa kada wa kada gitu ya. Dia melakukan manusia itu melakukan ini itu gitu ya. Itu dijelaskan oleh bumi. Fahadhihi akhbaruha, dan inilah berita yang disampaikan oleh bumi itu kata Nabi. Ya. Fil hadisi, di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan tahaffadhu minal ardi fa innaha ummukum. Ya, tahaffadhu minal ardi fa innaha ummukum. Hati-hati di atas bumi ini, fa innaha ummukum, karena bumi itu adalah ibumu. Kenapa disebut ibu? Karena kita kembali kepada bumi itu. Ya, fitrah manusia itu kembali kepada ibunya. Fitrah manusia kembali kepada ibu. Makanya kalau ada, saya ingat itu peristiwa polisi di sini, Pak Aris, ingat nggak yang lututnya ditaruh di leher ketika nangkap orang hitam yang kemudian menyebabkan demonstrasi di mana-mana itu. Nah itu kan kata-kata terakhir katanya dia manggil ibu kan? Oh. Yang korban itu. I can't breathe. Ya, manggil ibunya kemudian katanya kan. Oh, okay. Nah, itu adalah satu contoh bahwa manusia itu satu saat dia akan keinginan kembali kepada ibu itu tinggi sekali, itu fitrah manusia. Oleh karena itu kemudian bumi itu disebut ibu karena tempat kembali kita gitu kan. Tempat kembali ketika kita mati, dimasukkan di dalam tanah lagi. Ya, fa innaha ummukum. Makanya di Indonesia disebut ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Saya nggak tahu pertiwi itu apa artinya. Mungkin orang yang dari Jawa bisa memberi penjelasan, disebut pertiwi itu apa sebetulnya. Pertiwi, pratiwi gitu kan. Wa innahu laisa min ahadin amilin 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun bihi, ya. Dan karena sesungguhnya tidak ada satupun yang melakukan kebaikan atau keburukan di atas bumi itu illa wa hiya mukhbiratun bihi, kecuali bumi itu akan mengkabarkan tentang perbuatannya itu, ya. Mukhbiratun bihi bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Tuhanmu auhalaha, memberi instruksi kepada bumi. Jadi auha ini wahyu ya. Jadi wahyu itu tidak harus diartikan mewahyukan terus. Mewahyukan itu maksudnya bisa menginstruksikan, bisa menginspirasi, membisikkan gitu ya. Itu macam-macam auha itu. Bi anna rabbaka auhalaha aidalikal ikhbara, ya, sesungguhnya Tuhanmu memberikan instruksi kepada bumi, ya, bisa babi annallah jallat azamatahu amraha bidzalik, karena Allah Ta'ala menampakkan keagungannya, ya. Jallat azamatuhu amraha, ya, itu menampakkan keagungannya, ya, dengan perintahkan bumi untuk melakukan
pengkabaran kepada manusia itu. Wa adzinalaha, dan mengizinkan bumi itu antantiqa, untuk bertutur, untuk menceritakan bikulli ma hadatsa wa jara 'alaiha, dengan segala sesuatu yang terjadi dan berlaku di atas bumi itu. Ya. Jadi apapun akan diceritakan oleh bumi. Nah, terutama pengkabaran tentang perbuatan manusia. Fahiya tashkul 'asi, maka bumi itu bercerita tentang orang yang maksiat. Wa tashhadu 'alaih, dan bersaksi atasnya. Ini watashkuru ya, bisa jadi watashku atau watashkuru, mungkin sama dengan ini, dengan yang watashkul 'asi. Tapi watashkuru juga bisa ini dibaca ya. Jadi watashkul 'asi, dan bumi itu mengeluhkan dia. Jadi kalau watashku ini mengeluhkan orang yang bermaksiat dan bersaksi atasnya. Watashkurul muti'a, dan bumi itu berterima kasih kepada orang yang taat. Wa tusni alai, dan berterima kasih, memujinya, memuji orang yang taat tadi itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan aneh dengan ketika bumi bercerita misalnya, kok bisa, mana mungkin gitu ya. Nah, itu ya, makanya ditutup dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan, dan pada hari itu setelah goncangan terjadi, kemudian manusia bangkit ya. Yasdurun nasu ashtatan, manusia itu keluar dari perut bumi itu ashtatan, berfirqah-firqah dia. Ai fi dzalikal yaumi, pada hari itu yarji'ul khalaiqu min mauqifil hisabi, kembali para makhluk itu min mauqifil hisabi, dari tempat hisab, wa yansarifuna mutafarriqin, dan bergerak secara berkelompok-kelompok, firqan fa'akhidun dzatal yamini ilal jannah, maka dia akan yang ahlul yamin ya, yang orang yang baik itu akan bergerak kepada menuju surga, dan orang yang jelek wa akhidun, orang yang jahat itu dzatas shimali ilan nar ya, bergerak ke arah neraka. Liyurau a'malahum, untuk melihat balasan terhadap perbuatan mereka. Al-ailiyanalu jazaa'a a'malihim min khairin aw syarrin, agar mereka memperoleh balasan amalan-amalan mereka min khairin aw syarrin ya, baik itu amalan kebajikan ataupun yang buruk ya. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, di dunia maksudnya, mithqala dzarratin, dengan sebesar zarrah, khairan, kebajikan, yarahu, niscaya dia akan melihat balasannya ya. Jadi siapapun yang beramal kebajikan semisal zarrah pun, itu dia akan melihatnya, melihat balasan amalnya. Ai faman yaf'al minal khairi, barang siapa yang melakukan kebajikan, zinata dzarratin minat turab, sebesar debu, seukuran debu ya, minat turab, dari tanah itu, yajiduhu fi sahifatihi yaumal qiyamah wa yulqa jazaohu alaihi ya, wa yulqa jazaohu alaihi, maka dia akan menemukan fi sahifatihi, di catatan lembaran kebajikannya itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yulqa jazaohu alaihi, dan diberikan balasannya kepadanya ya. Jadi apapun kebaikan, apapun kejahatan yang dilakukan manusia di bumi, di dunia ini, maka dia akan menemukan sekecil apapun itu. Makanya disebut dengan mithqala dzarratin. Mithqal itu seukuran. Ya, mithqal dari kata sakal tadi itu, Pak Aris, sakal itu berat, mithqal itu seberat ya, seukuran berat zarrah. Zarrah itu partikel yang paling kecil
Nah, sini dijelaskan qalal kalbi ad-darratu asgharun namli. Dzarrah itu adalah semut yang paling kecil. Karena Itu orang asal dulu, katanya saja, asal kata Arab itu. iya, Semut paling kecil. ad-dzarrah itu dia sebetulnya relatif ya. Jadi paling kecil yang bisa dilihat pada saat itu orang menyebutnya zarrah. Nah, jadi Di translasi apa ya? Bahasa Indonesia apa Inggris? It's a mustard seed. Mustard seed. Mas, itu kan paling kecil ya mungkin yang bisa dilihat oleh manusia kan. Okay. Enggak, saya mau tahu asal kata bahasa Arabnya itu digunakan untuk apa? Dzarrah ini bisa diartikan dengan bibit itu juga gitu ya. Oke. Tapi dalam pengertian yang lain juga debu yang paling kecil gitu loh, atau binatang yang paling kecil. Kalau bahasa ininya di kampung-kampung saya dulu ada yang mengartikan hama atau tungau. Tungau itu kan binatang kecil sekali, nggak kelihatan, kadang-kadang mampir di kulit itu kalau kita ke sawah gitu, itu ada disebut tungau. Orang dulu menerjemahkan di kampung saya itu tungau, karena itulah binatang partikel yang paling kecil yang bisa mereka lihat gitu. Tapi sebetulnya maknanya itu lebih kecil dari itu. Ya, kalau sekarang orang-orang orang-orang fisika atom. Ya lebih lagi, atom kan apa? Neutron, elektron. Molekul Terus segala macam kan. Iya, inti dari atom bisa dipecah lagi. Ada neutron, ada positron, atau ada bisa dipecah lagi. Sebetulnya ini ingin menunjukkan bahwa sekecil apapun perbuatan kita, ya, mau ukurannya seberapa yang kita ketahui dari sekecil apapun itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maksudnya gitu. Jadi, mungkin Imam Al-Kalbi ini dia melihat yang paling kecil itu ya an-naml ini kan, asgharun naml, tungau tadi itu. Sekecil penafsirnya. Iya. Karena orang dulu kan nggak tahu istilah atom, molekul dan sebagainya, neutron kan nggak tahu. Makanya apa yang mereka lihat yang paling kecil itu disebut zarrah itu. Nah, Ibnu Abbas lain lagi. Qala Ibnu Abbas mengatakan, idza wada'ta rahataka, ya. Kalau engkau taruh telapak tangan kita alal ardi, di bumi. Taruh telapak tangan alal ardi, di atas bumi, thumma rafa'taha, kemudian engkau angkat lagi, fa kullu wahidin mimma lasiqa bihi minat turabi dzarratun. Maka setiap debu yang menempel di tanganmu itu, yang kecil-kecil itu, yang kalau kita tiup berterbangan mana-mana itu, maka itu disebut dengan dzarrah, kata Ibnu Abbas. Nah, ini mengartikan lebih kecil lagi dari tungau tadi kan. Dari Al-Kalbi mengatakan asgharun naml, semut yang paling kecil, ya anaknya mungkin kan. Nah, tapi Ibnu Abbas menerjemahkannya lebih kecil lagi, debu gitu loh. Makanya ada yang mengartikan mithqala dzarrah itu sekecil debu pun dari kebajikan atau kejahatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat kita segala macam itu dibalas. Niat kebaikan ya, bukan niat kejahatan. Niat kejahatan kalau tidak terrealisasi itu tidak dibalas oleh Allah. Tapi kalau kebajikan, walaupun tidak terrealisasi, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmannya dan rahimnya Allah ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin, dan siapapun yang melakukan amalan kejahatan, syarran, mithqala dzarratin, sebesar dzarrah itu, sekecil apapun ya. Jadi menerjemahkannya itu sekecil apapun gitu ya. Kalau mithqala dzarrah ini. Karena yang dimaksud itu ya itu, sekecil apapun amalan itu akan dibalas. Nah, yang barang siapa yang melakukan sekecil apapun kejahatan, maka dia akan melihatnya, melihat balasannya maksudnya. Ay wa may yaf'al minasyarri, barang siapa yang melakukan kejahatan zinata dzarratin, ya, seukuran zarrah, minat turab, dari debu, ya, yajidhu
kadzalika wa yulqa jazaohu alaih. Maka dia akan menemukan balasannya di hari kiamat nanti. Qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa hadza matsalun, ini adalah perumpamaan darabahullahu ta'ala yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi annahu la yaghfulu an amali ibni adama saghiratan wala kabiratan, bahwa Allah tidak lengah, tidak lalai, tidak lupa min amali ibni adama, ya, dari amal ibnu Adam, dari amal manusia, perbuatan manusia, saghiratan au kabiratan, baik itu kayak di surat itu, di surat Al-Kahfi itu, wala saghiran wala kabiratan illa ma ahsaha. Iya, itu. Ya, di dalam kitab semua amalan kecil besar, kaget ya. Kita semua, kitab ini ternyata direkod semua nih rekamannya, dihitung kayak di YouTube. Jejak itu kan tidak pernah hilang. Nah, ini yang diceritakan oleh surah Az-Zalzalah ini kan. Jadi saghiratan wala kabirah, baik itu kecil maupun besar. Wa huwa mislu qawlihi ta'ala, ini seperti juga firman Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin, Allah tidak akan menzalimi manusia sekecil apapun, ya, perbuat. Jadi tak ada sedikit pun Allah itu zalim kepada manusia. Jadi sekecil apapun perbuatannya itu akan dibalas. Yang jahat dibalas dengan kejahatan, yang baik dibalas dengan kebaikan. Tapi di atas itu semua ada yang disebut dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan maghfirah Allah. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berkehendak untuk membalas atau tidak. Ya, tapi kaidah umumnya setiap perbuatan itu pasti dibalas. Tapi kemudian ada hak prerogatif Allah yang melihat misalnya ada satu perbuatan hambanya yang baik yang kemudian dapat menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, membuatnya ridha, maka bisa jadi kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh si hamba itu diabaikan oleh Allah dan itu dikasih ampunan. Makanya fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah memberi ampunan kepada orang yang dikehendakinya dan mengazab orang yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita share pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.